Hai teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Melty di sini. Untuk kali ini kita akan melakukan readingan mengenai percintaan dengan tema dia yang tidak berkomunikasi denganmu. Ya teman-teman, ini adalah pembacaan secara general, secara umum. Jadi energi banyak orang yang kita tarik di sini ya. Oleh karena itu harus bijak dalam menanggapinya. Mari kita lihat. Dia yang tidak berkomunikasi denganmu. Saat ini situasinya tentang luka, tentang kekecewaan, atau sakit hati, atau dikhianati, atau diabaikan. Itu ada situasi yang menyakitkan di sini ya. Tersakiti. Coba kita lihat energi jalan cerita awal. Di awal hubungan sangat-sangat indah ya. Kalian ya teman-teman dengan orang yang berdealing sangat-sangat menikmati momen-momen indah, menghabiskan waktu bersama, dan terasa sangat indah ya. Di awal-awal hubungan menawarkan berbagai peluang-peluang yang menjanjikan ya. Tapi di dalam perjalanan hubungan ini ada hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, atau si dia ini yang berdealing sama teman-temannya menarik diri atau perasaannya berubah, atau dari kebiasaan-kebiasaan dia yang di awal-awal sangat intens, sangat indah, sangat meyakinkan, tiba-tiba ada kesannya mungkin menghindar, menarik diri, atau yang mungkin dulu chat ya berkomunikasi ya, ngechatnya selalu aktif gitu ya, selalu intens, tapi tiba-tiba mulai seperti ada jaga jarak, atau mungkin teman-teman yang harus mencari dia, atau juga yang mungkin biasa ada janjian ketemu secara langsung, tapi tiba-tiba mulai membatasi atau menghindari, atau mungkin orang ini membuat banyak alasan. Tapi saya melihat secara energi dia tetap tidak bisa lepas ya dari teman-teman, orang yang berdealing sama teman-teman ini. Dia tidak bisa lepas secara energi. Walaupun memang hubungan ini terkesannya on off, ngegantungin, atau mungkin teman-teman bertanya hubungan ini mau dibawa kemana, atau hubungan ini kesannya tidak pasti, tidak jelas maunya dia apa. Seperti itu. Awalnya indah, tapi akhirnya ada situasi yang menyakitkan. Dia sudah menawarkan peluang-peluang positif, peluang-peluang yang menjanjikan ya, indah, tapi dia sendiri yang terkesan ya menarik diri, membatasi diri, atau mungkin terkesan tidak jelas, tidak konsisten dengan omongannya di awal-awal ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Kenapa dia melakukan atau dia bersikap seperti itu? Yang awalnya aktif, yang intens, tiba-tiba dia berubah. Kenapa? Atau mungkin dia sudah mulai membatasi komunikasi dengan kamu, atau dia menarik diri. Ya, saya melihat di sini ada hal yang perlu dia kerjakan, atau landasan-landasan tertentu di dalam hidupnya yang harus dia lakukan. Karena di sini mungkin dia merasa ketika dia berhadapan dengan kamu ya, di sini dia merasa mau maju
tapi ada kendala atau dia merasa kurang pantas, kurang, ya, dia mau berhadapan dengan teman-teman di sini, ya, merasa ada yang kurang atau mungkin dia kurang sukses, dia belum bisa membahagiakan teman-teman yang berdealing ya dengan si dia ini ya. Kemudian kita lihat lagi. Ya, jadi di sini membuat situasi yang terkesan seolah-olah menunggu atau menjedah gitu ya. Atau ada energi di sini yang tunggu aku. Aku masih belum berhasil, aku masih belum sukses. Ada hal yang perlu aku selesaikan. Seperti itu. Jadi memang situasi dia yang tidak berkomunikasi denganmu. Ini ada situasi yang kesannya diminta untuk menunggu atau dia merasa dia belum benar-benar siap ya secara totalitas ke kamu ya. Jadi ada waktu yang dia jeda di sini menunggu, menanti. Dan di sini juga ada si dia yang berdealing dengan kamu mempertanyakan garis jodoh, garis takdir. Atau di sini kalau saya lihat ada nih, ada yang ya oke, saya mau berproses dengan kehidupanku. Saya mau ya pingin sukses atau mungkin ada ambisi, ada harapan, impian atau cita-cita tertentu yang ingin dia lakukan, tapi dia kembali lagi udah mau tidak mau dia harus membatasi diri. Dia harus ya menarik diri ya karena di sini dia kembali lagi. Pokoknya ada kayak tunggu aku akan buktikan kepada kamu ya, aku akan jadi sukses, aku akan jadi berhasil, ada pembuktian diri di sini. Atau ada juga yang lebih berpikiran ya kalau emang kita jodoh takdir pasti ketemu kembali seperti itu ya. Dan kemudian saya melihat si dia ini yang tidak berkomunikasi denganmu ya. Dia punya perasaan ya, punya sayang, punya rasa cinta. Tapi tindakannya itu dingin gitu ya. Atau kayak kesannya tidak jelas, tidak pasti. Tapi ya sebenarnya dengan situasi yang dia tidak berkomunikasi ya, dia membawa rasa. Dia menyimpan rasa kepada kamu ya. Kemudian kita lihat, kira-kira situasi saat ini atau ke depan ada upaya tidak yang dia mau berkomunikasi secara intens sama kamu, atau mungkin mau terbuka atau mungkin kembali lagi dengan situasi yang dulu ya, yang awal-awalnya yang intens, yang tidak ada kendala, yang semuanya indah ya. Mari kita lihat. Saya kira orang ini yang berdealing sama kamu banyak hal-hal yang dia simpan, dia sembunyikan sendiri. Mungkin dia kurang terbuka, dia orangnya tertutup. Mungkin ada kepahitan-kepahitan tertentu, kekecewaan, trauma. Jadi kalau aku lihat ada juga di sini ya yang sebagian, tapi aku lihat justru sebagian besar itu ada ya yang mungkin ada luka trauma masa lalu, entah itu dengan hubungan masa lalunya dia yang menyakitkan atau mungkin tekanan dari lingkungan dia ya, dari ya mungkin keluarga, orang tua mungkin yang dia pernah merasakan luka, trauma, kekecewaan itu, jadi ada ketakutan tertentu padahal ada energi yang dia nggak mau melepas darimu, tapi ada juga kepahitan, ketakutan atau trauma, luka tertentu yang mau nggak mau dia harus menarik diri atau dia membatasi diri di sini. Jadi di sini dia merasa apa yang kemarin-kemarin yang kalian jalani atau hal-hal indah itu, atau ada ya mungkin entah itu janji atau ada kesepakatan-kesepakatan tertentu bersama kamu di sini, justru dia merasa itu seperti harapan yang sia-sia atau impian yang nggak sesuai kenyataan, kayak kesannya nggak jelas gitu. Jadi dia kayak nggak sesuai harapan aja.
Tapi saya lihat juga ada di sini ya beberapa yang berdealing sama kamu yang nggak mau rentan secara emosi ya, karena luka, karena ketakutannya dia, karena dia mau merasakan cinta itu kayak ada ketakutan-ketakutan tertentu. Dan di sini juga tetap ya ada energi yang mungkin dia merasa belum stabil ya, ya tadi masih belum sukses, belum berhasil, atau masih belum bisa layak ya, layak untuk kamu, membahagiakan kamu, atau mungkin ada hal-hal yang harus dia kejar terlebih dahulu ya, ambisi, impian, keberhasilan, kesuksesan, atau cita-citanya dia di sini ya, menjadi orang sukses ya secara fisik, materi ya. Dan ini kita lihat upayanya dia ke kamu, keinginannya dia untuk berkomunikasi lagi itu ada ya, niatnya dia, ada kerinduan yang mendalam di sini ya, suka ya memikir dari jauh, suka mengenang dari jauh, ada energi niat untuk maju, untuk berkomunikasi. Tapi kalau saya lihat di sini justru dia nggak membuat pergerakan ya, hanya secara energi dia suka memikirkan kamu, suka ngehalu dari jauh ya. Jadi kalau saya lihat ini justru banyak halangan ya yang dia ingin ke kamu atau ingin berkomunikasi seperti dulu lagi. Ada sesuatu yang menghalangi di sini ya. Entah dia dibatasi, mungkin ada energi orang lain di sini ya. Energi orang lain ya, entah kamu yang ada orang lain atau dia yang ada orang lain. Atau mungkin ada luka-luka kekecewaan tertentu, atau mungkin ada hal-hal lain ya, mungkin yang berbau magic juga ada, tapi ya cuman beberapa aja ya. Atau mungkin ada orang-orang yang membatasi, atau dirinya sendiri yang ada ketakutan tertentu ya, ada luka, ada trauma. Jadi kalau saya lihat untuk upayanya dia ya, si dia yang berdealing sama kamu yang lagi tidak berkomunikasi ya, niatnya ada di sini. Niat untuk pembuktian diri ke kamu ada, keinginan yang dia ingin berkomunikasi lagi sama kamu itu ada. Sebenarnya di sini ada kerinduan, suka memikirkan kamu atau kenangan-kenangan kalian dulu itu ada. Tapi mau bergerak, mau maju untuk ngasih kabar, mau bertindak, ini belum, pergerakannya belum ya. Tapi memang kalau niat, kalau saya lihat mungkin jika ada si dia ini yang berdealing sama kamu, dia bisa berpikiran dengan jernih ya, karena dia ini juga kayak menekan emosinya sendiri. Jadi lebih kayak pasif agresif ya. Jadi di luar pasif tapi hatinya ribut gitu ya. Tapi kalau dia bisa berpikir secara jernih, mempertimbangkan dengan baik, dia bisa membuat pergerakan, memberi kabar ke kamu, atau mungkin ada upaya inisiatif ya untuk berkomunikasi, memberi kabar ke kamu. Tapi kalau dengan situasinya dia yang masih terbelenggu atau menekan perasaannya ini ya, menekan emosinya, dan ya lebih ke pesimis atau kayak merasa nggak ada harapan, ya otomatis dia pasti banyak pertimbangan, hanya lebih suka ngehalu dari jauh ya, memikirkan dari jauh. Atau saya lihat juga di sini mungkin kayak kepoin kamu ya, mengamati mungkin dari media sosial, atau mungkin ya dia menyimpan foto kamu, ini ada juga energinya di sini ya. Ya, saya justru melihat orang ini tetap merasa ya, kamu itu orang yang spesial ya, masih spesial di hatinya, atau orang yang masih bisa menginspirasi dia ya, atau di dalam situasi kegelapannya dia, yang dia ngelihat itu kamu sebagai bintang yang menerangi gelap gelap malamnya dia, dan tetap kamu spesial di hatinya ya, sebagai sosok yang istimewa. Dan malah ya dia masih ada kayak maksudnya memikirkan ke hal-hal, ke arah yang masa depan, ke arah serius itu ada ya. Tapi aku lihat juga masih ada kayak mungkin merasa ada
dilema entah ini cinta segitiga itu ada ya, mungkin dia yang ada orang lain atau kamu ada orang lain itu ada ya. Tapi kalau selebihnya aku lihat tarikan energi yang tetap si dia yang berdealing sama kamu ini yang lagi tidak berkomunikasi tetap merasa kamu adalah orang yang spesial atau sosok yang menginspirasi dia di saat dia lagi di titik-titik terendah. Justru dia mengingat kamu itu sebagai orang yang menjadi kekuatan semangatnya dia ya. Oke, kita lihat kalau dari elemen ya, kalau aku lihat dari berbagai elemen ada di sini ya. Elemen api, elemen tanah, elemen air, elemen udara ada semua di sini. Tapi kalau dari zodiak ya kita lihat ya. Ini ada zodiak Libra, ada Taurus, ada Pisces, ada Capricorn, Pisces, ada lagi ya Virgo, Sagittarius, ada Aquarius, dan di sini juga ya Sagittarius, Aries, Capricorn, Cancer, Gemini ya. Kuat tarikannya di sini paling dominan energi itu dari zodiak Pisces ya. Pisces energinya ya Sagittarius, Capricorn itu kuat banget ya. Ini bisa dari zodiak kamu atau zodiaknya dia ya. Oke, saya kira ini ya pembacaan dengan tema dia yang tidak berkomunikasi denganmu. Mudah-mudahan resonate ya teman-teman, jika tidak ambil hal-hal positif di sini. Bye.